Penulis kenamaan Rusia Fyodor Dostoevsky pada 22 Desember 1849 atau tepatnya 172 tahun silam batal dihukum mati. Fyodor diselamatkan dari eksekusi pada menit terakhir sebelum hukuman itu dijalankan oleh regu tembak sebagai ganti hukuman mati. Fyodor Dostoevsky dikirim ke kamp bekerja di Siberia dan bekerja di sana selama 4 tahun. Hukuman mati ini sebenarnya adalah hukuman palsu atau digunakan untuk membuat Fyodor Dostoevsky dan lingkaran Petrashevsky jera. Saudaraku sekalian, kita semua saat ini adalah Fyodor modern. Kita dihadapkan oleh hukuman mati. Hukuman mati yang kita terima oleh karena kita semua telah jatuh ke dalam dosa. Kita harus mati oleh karena upah dosa adalah maut. Dosa yang kita lakukan ini mengakibatkan kematian. Ada 3 jenis kematian yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah kematian rohani. Pada saat manusia melanggar hukum Allah, mengingkari perjanjian dan memberontak kepada Allah, maka manusia akan mati secara rohani. Manusia terpisah dari Allah, bahkan menjadi seteru Allah. Yang kedua adalah kematian jasmani. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan lagi makhluk ilahi yang kekal di Taman Eden. Manusia menjadi terbatas hidupnya, ia menjadi debu yang akan kembali menjadi debu. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun ilmunya, secanggih apapun teknologinya, manusia akan menua, melemah, sakit, dan mati. Dan yang ketiga adalah kematian kekal. Nah, kematian ini adalah kondisi yang fatal dan tak mungkin bisa diperbaiki lagi, di mana manusia terpisah selama-lamanya dari Allah. Nah, saudaraku, belajar dari 3 jenis kematian tersebut, maka kita makin sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat terbatas, sangat menentukan pilihan kita akan kehidupan kekal atau kematian kekal. Sebelum semuanya terlambat dan tak bisa diubahkan lagi, maka kita harus kembali pada perjanjian kasih setia dengan Allah. Dan Alkitab adalah buku petunjuk mengenai perjanjian demi perjanjian. Perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Isa, dengan Yakub, dengan bangsa Israel, sampai pada perjanjian baru Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Semuanya berujung pada perjanjian kasih setia Allah agar manusia bisa kembali pada tujuan mula diciptakan Allah yang sungguh amat baik itu, yakni pergaulan dengan Allah, dikasihi Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dosa-dosa kita diampuni oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus, bukan karena banyak perbuatan baik atau kasih yang kita lakukan. Kitalah yang harusnya mati atas dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Namun Yesus Kristus, Ia sangat mengasihi kita, bahkan Ia rela mati, ganti kita untuk menyelamatkan kita dari dosa, sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, hidup dalam kasih karunia dan tidak menyerahkan diri kepada perbuatan dosa, melainkan hidup berserah kepada Allah, serta siap sedia kapanpun waktunya dipakai olehnya. Itu sebabnya, berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi masih betah dan senang hidup dalam lumpur dosa, kesungguhan imannya patut dipertanyakan. Orang yang sungguh-sungguh percaya Kristus tidak akan merasa nyaman berbuat dosa dalam hidupnya. Sebab orang percaya tidak lagi berada di bawah kutuk dan kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Marilah kita ingat dan renungkan firman Tuhan ini, dan kita kembali ke dalam tangan penyertaannya. Kami dari Fisdak Media Ministry, Tuhan memberkati.